Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Selamat malam Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu, kemurahan-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pimpinan-Mu, penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam segala aktivitas kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jamah hati kami, berikan kami pengertian dan hikmat untuk dapat mengerti akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 51-56. Tertulis demikian. Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, "Jangan menangis, ia tidak mati tetapi tidur." Mereka menertawakan dia, karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, "Hai anak, bangunlah." Maka kembalilah roh anak itu dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu, tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, iman adalah urusan yang pribadi dengan Tuhan. Jangan terganggu dengan orang lain yang meremehkan, meragukan atau menggoyahkan. Ketika Yairus meminta Tuhan Yesus menyembuhkan anaknya yang hampir mati, ia tidak mengirim utusan, tapi dirinya sendiri yang datang pada Tuhan. Banyaknya orang yang berdesak-desakan mengerumuni Tuhan Yesus, menghambat perjalanan, sehingga anaknya pun meninggal. Di ayat yang ke-51 kita melihat bahwa Tuhan Yesus melarang orang-orang lain masuk ke tempat di mana anak itu berbaring, kecuali Yairus dan istrinya, serta 3 orang murid Tuhan Yesus. Tuhan menghendaki agar Yairus dan istrinya tidak terganggu dengan orang-orang lain yang tidak percaya. Penting bagi kita, saudara, untuk berada dalam lingkaran orang-orang yang percaya teguh kepada firman Tuhan, untuk saling menguatkan dan membangun, sebab cemoohan dan ejekan terhadap iman akan begitu cepat mempengaruhi. Sekalipun anak ini sudah mati, tapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa ia tidak mati, tetapi tidur. Perkataan itu ditertawakan oleh orang-orang yang ada di situ. Perhatikan di sini saudara, bahwa menertawakan firman Tuhan menunjukkan sikap tidak percaya. Dan ketidakpercayaan akan menghalangi kuasa Tuhan bekerja. Abraham dan Sarah juga pernah tertawa ketika mereka mendengar perkataan Tuhan bahwa Sarah akan mengandung di usianya yang sudah 90 tahun. Ketika itu Tuhan menegur sikap yang menertawakan firman-Nya. Terbukti saudara bahwa firman Tuhan selalu ya dan amin, pasti terjadi. Jangan menertawakan janji firman Tuhan. Kalau Tuhan sudah berfirman, maka bagian kita adalah percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat 54 dan 55, dengan satu perintah dari Tuhan Yesus, roh anak itu kembali ke tubuhnya. Di sini kita mengerti bahwa Tuhan Yesus berkuasa untuk membangkitkan dan menghidupkan. Apa yang Tuhan Yesus lakukan menunjukkan identitasnya sebagai Allah yang berkuasa atas kematian. Terlebih lagi saudara dalam peristiwa yang lain, ketika ia membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari. Sungguh nyata kuasanya di situ, dan identitas pribadinya ditunjukkan sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Di ayat yang ke-56, Tuhan Yesus melarang Yairus dan istrinya untuk memberitahukan apa yang terjadi kepada orang banyak. Tuhan tidak perlu orang-orang yang percaya kepadanya setelah mujizat terjadi. Mujizat bukanlah dasar untuk mempercayai Tuhan. Percayalah sebelum mujizat terjadi, dan percayalah dengan tulus kepada Tuhan,
bukan karena mujizatnya, tapi karena Dia adalah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari miliki iman secara pribadi kepada Tuhan. Jangan terpengaruh dengan sikap orang lain. Jangan menertawakan janji firman-Nya, sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi kita yang percaya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu ya Tuhan, yang memberikan kami pengertian, menguatkan iman kami, mengajarkan kami untuk percaya dengan teguh kepadamu, beriman secara pribadi, bukan iman yang dipengaruhi oleh orang-orang lain, tapi iman yang lahir dari hati kami. Tolong kami ya Tuhan, dalam situasi dunia ini, di mana banyak orang yang menertawakan akan janji firman-Mu, dan ada semakin banyak orang yang meragukan akan firman-Mu. Tolong kami supaya kami tetap kuat, berdiri teguh di atas kebenaran firman-Mu, percaya kepada janji-Mu, dan beriman penuh kepadamu ya Tuhan, yang sanggup melakukan segala sesuatu, termasuk juga dalam situasi persoalan, masalah dan pergumulan yang kami alami. Ajar kami Tuhan, untuk selalu percaya kepadamu, tidak bimbang dan tidak ragu akan janji firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami percaya kepadamu ya Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala perkara. Di sepanjang malam ini Tuhan, kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat dan perlindungan-Mu atas kami semua. Naungi kami dengan kuasa-Mu, lingkupi kami dengan kasih-Mu. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, dan semua bangsa di dunia ini. Curahkanlah ya Tuhan, kasih karunia dan rahmat-Mu, sehingga setiap orang dari segala bangsa mengenal Engkau ya Tuhan. Berkatilah keluarga kami, teman-teman dan sahabat kami. Berkatilah gereja-Mu di seluruh dunia, dan berkatilah setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami yakin berkat dan damai sejahtera, kasih karunia dari Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.